Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 yang sudah diterangkan sampai dengan ayat 31, di mana pada ayat-ayat tersebut dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat ke-31 menceritakan tentang bahwa manusia ini diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih, diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih apakah manusia itu mau menjadi orang yang beriman dengan segala akibat yang akan diterimanya, ataukah dia memilih menjadi orang kafir, sehingga tidak perlu sholat, tidak perlu ke masjid, tidak perlu sedekah, sedekah, tidak perlu bayar zakat, tidak perlu antri haji berbelas-belas tahun, dan sebagainya. Atau dia mau bersabar menjadi orang yang beriman. Karena untuk menjadi orang yang beriman itu perlu bekal yang namanya sabar. Kalau tidak sabar, orang tidak akan bisa beriman. Makanya Nabi Muhammad SAW diajari Allah dengan firman yang sudah kita baca bersama itu. Wasbir nafsaka, kata Allah, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhan mereka, selalu berdoa kepada Tuhan mereka, selalu beribadah menyembah kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan petang. Mereka melakukan itu yuriduna wajah, mereka menginginkan keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka, dan janganlah engkau Muhammad memalingkan pandangan kedua matamu anhum, dari mereka orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, hanya karena turidu, engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Lalu Allah menasihati Nabi kita, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau Muhammad mentaati, menuruti, mengikuti begitu saja man, orang yang aghfalna qalbahu, kami telah melalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Orang yang tidak ingat kepada kami, ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kamu ikuti dia, jangan kamu turuti maunya. Demikian juga wattaba'a hawahu, dan orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, hidupnya hanya dijalani untuk memperturutkan hawa nafsunya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau kita mau menuruti hawa nafsu kita, habis sholat subuh ini mungkin kita jalan-jalan pagi keliling kota Sampit ini, itu menuruti hawa nafsu kita. Atau kita tidur lagi sesudah sholat subuh, itu kita mengikuti hawa nafsu kita. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan sesudah sholat subuh sampai matahari terbit jangan tidur. Lalu untuk apa? Lalu digunakan oleh Nabi kita, beliau memberi contoh untuk berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad SAW itu kalau selesai sholat subuh, beliau tidak pulang ke rumah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari baru beliau pulang. Yang dilakukan beliau apa? Ngajari sahabatnya Al-Quran. Kadang-kadang beliau mengajak mereka berzikir, kadang-kadang membaca Al-Quran. Lalu setelah selesai beliau sholat duha, sholat isra atau sholat duha, kemudian baru pulang ke rumah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Bukan jalan-jalan pagi, bukan. Jalan-jalan pagi kena aja kalau pas nggak ada ngaji. Kalau pas ada ngaji, ngaji. Waktunya ngaji, waktunya jalan pagi. Kalau pas nggak ngaji silakan. Tapi kalau pas lagi ngaji jangan jalan pagi.
Nanti saudara katanya mau jalan pagi supaya jantungnya sehat, Allah akan bikin ginjal sampean yang sakit. Sampean merasa dengan jalan pagi akan memperoleh jantung yang sehat, Allah bisa bikin ginjalmu yang rusak. Ya, jadi jangan sembrono, jangan kita semaunya saja hidup di dunia ini. Ada aturan yang harus kita pegang, yaitu aturan Allah, Al-Quran ini, dan aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau memilih menjadi orang yang beriman. Tapi kalau menjadi orang yang kafir, masa bodoh teang apa? Masa bodoh teang apa? Kata orang Sunda itu, masa bodoh. Ya terserah aja kalau memang maunya begitu. Tapi ingat kata Allah, kalau kamu memilih jadi orang kafir, ya kamu akan masuk neraka. Gampang aja kok. Allah nggak maksa. Silakan aja. Terus hidupnya diisi dengan kegiatan jalan pagi, nggak pernah ngaji. Silakan. Sampai mati saudara lakukan itu. Saudara akan menyesal ketika sudah sampai di alam kubur. Ingat omongan saya ini. Saya tidak bercanda, saya berkata sungguh-sungguh. Siapa yang hidupnya tidak diisi dengan mempelajari ayat-ayat Allah, padahal punya waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah, nanti kalau sudah mau menghadap kepada Allah, malaikat maut sudah mau menjemput nyawa sampean, mau menghadap kepada Allah, di saat itulah Anda tahu saudara itu lulus dalam ujian hidup ini ataukah tidak lulus. Yang datang mencabut nyawa saudara itu malaikat yang berpakaian serba putih ataukah malaikat yang diiringi dengan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut yang diiringi dengan malaikat yang berseragam hitam semua. Nah, itu nanti pengumumannya. Saat kematian kita itulah pengumuman apakah kita lulus dalam ujian di hidup ini atau tidak lulus. Makanya Nabi kita dilarang oleh Allah, jangan kamu abaikan orang-orang miskin itu Muhammad. Ini Nepal baru saja terjadi itu di negara Nepal yang selama ini adem ayem, tempat wisata segala turis dari penjuru dunia datang ke Kathmandu sana ingin mendaki gunung Himalaya, ya, yang suka mendaki gunung. Tahu-tahu tiba-tiba hanya karena teriakan seorang pemuda yang baru lulus S1 dilantik, ya, dia pidato berapi-api, dia mengajak supaya rakyat sadar bahwa pemimpin kita ini sudah nggak benar. Mereka hidup berpoya-poya, bermewah-mewah, lalu mereka mengabaikan rakyat yang miskin. Wah, pecahlah kerusuhan di Nepal itu tadi. Padahal itu pun tidak diajarkan dalam Islam. Melakukan kerusuhan itu tidak diajarkan dalam Islam. Tapi saudara, kalau kita menjalani hidup ini tidak mengikuti rel yang Allah sudah tetapkan, tidak mengikuti jalan yang Allah tetapkan, kita akan bisa mengalami yang seperti itu ketika kita menjadi pemimpin. Sampai Perdana Menterinya itu mengundurkan diri. Itu kayak begitu itu. Ya, kita bisa saksikan di sosial media itu. Nah, Nabi Muhammad SAW dilarang memperhatikan orang-orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Tidak boleh Muhammad, jangan begitu. Kamu pemimpin, kamu harus mendahulukan orang miskin daripada orang kaya. Karena orang-orang miskin itulah yang memerlukan pertolongan dari kamu Muhammad, memerlukan bantuan dari engkau Muhammad untuk didoakan mereka supaya sabar dalam kemiskinannya, tetap taat kepada Allah, tidak mau mencuri, tidak iri kepada orang kaya, tidak menjarah barang-barang milik orang kaya. Sedangkan orang-orang yang kaya itu Muhammad, kalau engkau tidak mengurusi mereka, mereka bisa mengurusi dirinya mereka sendiri. Mereka bisa cari uang sendiri, bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Jangan kamu abaikan orang miskin untuk mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan kamu taati orang yang seperti itu, yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yang hanya mengikuti hawa nafsunya, dan yang hanya ada urusannya itu melampaui batas. Orang yang urusannya melampaui batas, ya termasuk melampaui batas itu saudara menjadi pejabat, menari-nari, joget-joget, rakyatnya menderita, makan susah, itu melewati batas itu. Jangan begitu saudara. Ini Perdana Menteri dan menteri-menterinya itu kan habis joget-joget itu terjadilah pemberontakan atau apa namanya itu, kerusuhan itu. Nah, itu akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Bisa terjadi pada siapa saja. Jangankan cuma penguasa seperti seorang presiden, Fir'aun itu loh Pak, kurang apa dia sebagai penguasa? Dia yang menentukan hukum katanya. Waktu berhadapan dengan Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, kata Nabi Ibrahim di hadapan Fir'aun, di hadapan Namrud, Apa kata Namrud?
Ya Ibrahim, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lihat ini ya, pengawal, ambil orang dari penjara sana. 2 orang. Yang satu di hadapan Nabi Ibrahim dibunuh sama Namrud. Nggak tahu bunuhnya pakai apa itu. Pakai pedang lah, pakai, kalau sekarang pakai senjata. Ya, kalau dulu pakai pedang atau pakai apa gitu. Dibunuh, yang satunya dibiarkan hidup. Nih, aku bisa menghidupkan dan mematikan orang. Ini, yang satu aku matikan, mati dia. Yang satu nggak aku apa-apakan, hidup dia. Ayo, Tuhanmu siapa Ibrahim? Tuhanku alladzi yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim nggak kalah akal. Beliau walaupun tidak sekolah seperti kita, nggak pernah pendidikan S1, S2, S3, bukan profesor juga, tapi beliau bisa mendebat Firaun yang berpikiran seperti itu. Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat. Kamu bisa membuat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat? Fa buhital ladzi kafar, kata Allah. Maka dibungkamlah, dibuat diamlah orang kafir itu, yakni Raja Namrud. Gak bisa ngomong. Wah, Tuhanmu itu yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelam dari barat. Waduh, aku gak bisa. Ya berarti kamu bukan Tuhan, Firaun. Karena Firaun yang pernah pidato di hadapan rakyatnya, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Begitu pidatonya Firaun itu. Nah, ini Namrud juga begitu. Dia merasa berkuasa melebihi kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Dibinasakan. Firaun juga dibinasakan. Padahal itu raja diraja pada waktunya, pada masanya. Apalagi cuma seorang presiden yang didukung tidak oleh seluruh rakyatnya. Raja itu didukung oleh seluruh rakyatnya. Gak ada rakyat yang berani kepada raja zaman dulu. Semuanya nurut kepada apa kata raja. Nah, kalau presiden kan ada, enggak. Paling berapa persen dia menang? 90% kah? 70% kah? 60% kah? 58% kah? Ya, paling segitu aja. Rakyat yang separuhnya enggak mendukung dia. Jadi saudara, kesimpulannya kita ini kalau menjadi orang kaya jangan sombong, kalau menjadi pejabat tinggi jangan merendahkan orang lain. Ya, seharusnya pejabat adalah pelayan rakyat, mestinya begitu, melayani rakyatnya ini. Rakyatnya perlu apa? Disediain. Perlu beras, disediakan beras. Perlu minyak goreng, disediakan minyak goreng. Kalau perlu digratisin, kalau perlu. Tapi kalau nggak ada dananya, ya sudah sama-sama ya. Pemerintah ngasih subsidi, kamu beli harganya separuh aja sudah. Tapi subsidi beneran, jangan subsidi yang nggak bener. Ya katanya subsidi, ternyata nggak disubsidi, diambil duitnya, itu nggak bener juga. Jadi saudara, setelah Allah berbicara tentang adanya 2 jenis manusia, yang satu beriman, yang satu kafir, dengan masing-masing akibat yang akan mereka terima di akhirat nanti. Lalu pada ayat berikutnya, pada ayat 32 Allah Ta'ala berfirman seperti yang dibaca oleh Imam Al-Juhani tadi dalam bacaan Quran tadi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta
walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allah walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fayusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Sampai ayat 41 dulu kita bahas. Jadi saudara sekalian, ayat yang barusan saya baca tadi adalah ayat yang terdapat di surat Al-Kahfi mulai dari ayat 32 sampai 41 kalau nggak salah tadi ya. Ayat-ayat ini dan seterusnya nanti berbicara, ini isinya cerita, tapi cerita yang pernah terjadi sebagai pelajaran untuk semua manusia, terutama manusia yang kaya dan manusia yang miskin. Sekali lagi ini surat Al-Kahfi itu, Rasulullah SAW selalu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat seluruhnya. Ya, dan beliau mengajarkan kepada kita, kalau tidak bisa baca seluruhnya, baca 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. Itu Nabi Muhammad SAW membaca ini surat karena dalam surat ini banyak perkara-perkara, hal-hal yang penting untuk segera diketahui. Di sini Allah bercerita kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad SAW. Dulu yang diberi cerita ini adalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman begini, wadrib lahum, wadrib dan bikinlah, buatlah lahum untuk mereka Muhammad, orang-orang Mekah itu, asalnya begitu ya, untuk orang-orang Mekah, masalah perumpamaan, permisalan. Apa permisalannya? Rajulaini, 2 orang laki-laki, yang ja'alna, kami telah menjadikan, li ahadihima, untuk seseorang di antara keduanya, jannataini min a'nab, 2 kebun dari anggur, 2 kebun anggur ya, wa hafafnahuma, dan kami kelilingi keduanya, kami kelilingi kedua kebun anggurnya, binahlin, dengan kebun kurma, wajalna, dan kami menjadikan, kami membuat, membikin, bainahuma, di antara kedua kebun anggur itu, zar'an, ladang, sebuah ladang. Jadi ini perumpamaan. Muhammad, kamu beri perumpamaan untuk orang-orang Mekah. Peristiwa yang pernah terjadi di zaman Bani Israel, menurut sebagian riwayat begitu. Dan peristiwa ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Rasul. Apa ceritanya? Beritahukan kepada mereka Muhammad, beritakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, adanya 2 orang, yang salah satu dari kedua orang itu kaya raya. Kami beri dia 2 kebun, dia punya 2 kebun, 2 kebun anggur, 2 kebun anggur atau berapa hektar nggak tahu. Tapi katanya harganya itu 1 kebun anggur itu 1.000 dinar. Jadi ceritanya itu 2 orang ini mendapat warisan dari kedua orang tuanya, 2 orang laki-laki, sama warisannya. Yang satu dapat warisan 8.000 dinar, yang satunya lagi dapat 8.000 dinar. Yang 8.000, yang dapat 8.000 dinar tapi dia kafir. Yang satu beriman, yang satu kafir. Yang kafir ini dia gunakan untuk apa? Dia beli kebun anggur 2, masing-masing 1.000 dinar. Jadi sudah 2.000 dinar. Lalu dia beli lagi kebun di antara 2 kebun anggur tadi, 1 ladang lagi, nggak tahu ladang buah-buahan yang lainnya yang bukan anggur. Dia beli lagi juga 1.000 dinar, udah 3.000 dinar. Lalu dia bikin lagi kebun yang mengelilingi, kebun kurma yang mengelilingi kebun 2 kebun anggur tadi bersama ladangnya.
Jadi dihabiskan uangnya itu diinvestasikan kalau zaman sekarang. Diinvestasikan untuk membeli kebun tadi sehingga dia punya 2 kebun anggur, ada lagi kebun tanaman macam-macam di tengah-tengahnya, kemudian ada lagi kebun kurma yang mengelilingi kebun itu tadi. Lalu di antara kedua kebun anggur tadi Allah bikinkan sungai. Allah bikinkan sungai sehingga kedua kebun tadi itu subur semuanya. Bahkan kebun-kebunnya tadi baik kebun kurmanya maupun kebun anggurnya maupun kebun atau ladang yang berisi tanaman buah-buahan yang lainnya itu semuanya tumbuh dengan subur. Ini. Terus kata Allah, kiltal jannatain, kedua kebun itu atat ukulaha, memberikan buah-buahannya, memberikan makanannya, maksudnya menghasilkan buah-buahannya. Walam tadlim minhu syai'a, dan kebun itu tidak mendolimi dia sedikit pun. Jadi setiap kali panen semua kebunnya itu baik kebun anggurnya maupun kebun kurmanya maupun kebun buah-buahan yang ada di antara kedua kebun anggur tadi semuanya menghasilkan buah. Tuh. Wa fajarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan khilalahuma di antara kedua kebun anggur itu naharon, sebuah sungai. Wa kana lahu thamar, dan ada untuknya hasil buah-buahan. Ada yang mengartikan, para ahli tafsir ada yang mengatakan wa kana lahu thamarun, dan ada untuknya buah-buahan. Ini thamarun diartikan buah-buahan. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan ini bukan buah-buahan di sini nih. Nafarun ini adalah harta yang lain. Jadi selain dia punya perkebunan tadi, dia pun masih punya harta yang lainnya lagi. Nah, terus apa yang terjadi? Faqala, maka berkatalah dia, orang yang kaya tadi, padahal ini 2 orang bersaudara ini. Bersaudara 2 orang ini. Maka berkatalah orang kafir yang kaya raya ini li sahibihi, kepada sahabatnya, maksudnya kepada saudaranya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia sedang berbicara kepadanya. Apa yang dibicarakan? Ana aktsaru minka mala, aku ini lebih baik daripada kamu, lebih banyak daripada kamu hartanya. Wa a'azzu nafara, dan aku lebih banyak pengikutnya, lebih banyak golongannya. Jadi dia pamer kepada saudaranya, kamu dikasih uang warisan 8.000 dinar, kamu kemanakan? Kalau aku ini lihat nih kebunku ini banyak sekali nih, semuanya menghasilkan, kamu kemanakan? Dalam riwayat dikatakan yang 1.000 dinar dia sedekahkan, yang 1.000 dinar lagi disedekahkan, habis disedekahkan Pak 8.000 dinar. Ya taruhlah sekarang kalau di sini nih 8M. 8M kalau hilang, aduh sakit hati kita Pak. Kita punya uang 8M tiba-tiba hilang. Entah hilang beneran atau hilang karena ditipu orang atau hilang karena dihutang orang, gak balik. Sedih kita. Itu kan manusia sifatnya begitu. Nah, ini 8.000 dinar, lebih dari 8 miliar ini. Masya Allah. Jadi dia pamer sama saudaranya, aku ini lebih banyak hartaku daripada kamu, dan aku lebih banyak pendukungnya daripada kamu. Lah orang kaya kok bisa membayar siapa saja yang mau mendukung dia. Dia miskin, dia habis untuk sedekah itu hartanya. Lalu berikutnya dikatakan oleh Allah, wa dakhala jannatah, dan masuklah dia ke dalam kebunnya, dan memasukilah dia kebunnya. Wa huwa zalimul li nafsi, dan dia ini orang yang menzalimi kepada dirinya. Ini orang yang kaya tapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dia masuk ke dalam kebunnya, qala, lalu dia berkata, ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak mengira, aku tidak menyangka bahwasanya akan habis, akan binasa atau habis hadhihi kebun-kebunku ini abadan, selama-lamanya. Wah, aku sekarang tinggal engkang-engkang aja, tinggal nunggu hasilnya tiap tahun. Panen kebun anggur, jual, dapat duit. Panen kebun kurma, jual, dapat duit. Belum lagi buah-buahan yang diantara kedua kebun anggur tadi itu, semuanya menghasilkan duit.
Lalu dia bilang begini, wa ma adunnus sa'ata qa'imah, dan aku tidak percaya kiamat itu akan terjadi. Dia bilang begitu. Aku tidak percaya kiamat itu terjadi, akan datang. Terus kata dia lagi, wala irruditu, dan sungguh jika aku dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhanku. Jadi sebetulnya dari di hati kecilnya masih mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia tidak mau menuruti apa kata Tuhan, apa ujar Tuhan, apa kalam Tuhan, kalam Allah. Dia tidak mau nurut, seperti saudaranya yang beriman tadi. Dan aku ini kalau nanti seperti katamu tadi bahwa manusia nanti akan kembali kepada Tuhan, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna, sungguh benar-benar aku akan mendapati khairam minha, kebun yang lebih baik dari kebun ini, mungqalaba, di tempat kembali nanti. Karena orang beriman kan percaya bahwa manusia nanti akan kembali kepada Allah. Setelah mati dia tinggalkan semua kekayaannya, dia menghadap kepada Allah sendirian. Gak bawa dia gak bawa hartanya yang bertriliun-triliun itu tadi. Apa kata saudaranya? Qala lahu sahibuh, berkatalah kepada orang kafir yang kaya raya tadi, sahibuhu, temannya atau saudaranya, wa huwa yuhawiruh, dan dia sedang mengomonginya, sedang menasihatinya. Apa kata saudara yang beriman? Akafarta, apakah engkau sudah kafir, tidak mensyukuri nikmat Allah, billadzi khalaqaka, kepada yang telah menciptakanmu. Apa kamu sekarang sudah jadi kafir toh? Tidak bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan kamu min turab, dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian Allah menciptakan manusia yang mula-mula yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian keturunannya diciptakan dari setetes air mani, tsumma sawwaka rajula, kemudian Tuhanmu itulah yang menyempurnakan engkau sebagai laki-laki sempurna, laki-laki yang banyak duitnya, banyak kekayaannya. Lakinna, akan tetapi aku, lakinna maksudnya lakin ana, lakinna akan tetapi aku, adapun aku ini percaya beriman, huwallahu rabbi, dia Allah itulah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, wala usriku, dan aku tidak berani menyekutukan bi rabbi, dengan Tuhanku, ahadan, satu pun. Aku tidak berani melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan. Terus saudaranya menasihati lagi. Kenapa kamu tadi waktu masuk kebun, ngajak aku masuk ke kebun kamu bilang ini kebunku ini begini banyaknya. Aku yakin kebunku ini tidak akan habis 7 turunan kalau sekarang kita ngomongnya begitu. Ini kebun ini aku menjadi warisan anak-anakku semuanya, gak akan terlantar, mereka akan kaya raya. Apa kata saudaranya? Walaula, dan kenapa tidak, idakhalta, ketika engkau masuk, jannataka, ke dalam kebunmu, kulta, kenapa engkau tidak berkata masya Allah, la quwata illa billah. Ini dalil untuk orang-orang yang punya kebun. Kan di sini ada yang punya kebun kan? Ada yang punya kebun sawit, ada yang punya kebun karet, ada yang punya kebun rotan, ada yang punya kebun apa lagi ya Pak? Yang hasilnya banyak itu loh Pak. Sawit, terus rotan, kelapa. Mestinya orang ketika masuk kebun, ini pelajaran buat bapak-bapak ibu yang punya kebun. Aku nggak punya kebun Pak. Jadi rumah ini nggak ada kebun. Di Solo pun rumahku nggak ada kebunnya itu. Adanya apa? Ya tanah. Ya. Jadi kenapa kamu tidak mengatakan ketika kamu masuki kebunmu, kamu tidak mengatakan masya Allahu la quwata illa billah. Ini loh Pak, kalau kita masuk ke kebun kita mau ngambil panen, begitu kita lihat kebun kita, alhamdulillah kebunku masih ada, gak ada yang mencuri.
Masya Allah, la quwata illa billah. Ingat ini, ucapkan seperti itu. Kenapa kamu ketika memasuki kebunmu kamu tidak mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah. Semua ini adalah apa yang Allah kehendaki. Aku bisa punya kebun sawit banyak dan berbuah dengan rutin, menghasilkan buah yang banyak. Itu karena Allah menghendaki begitu. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus dia ngomong lagi nih, saudaranya yang miskin tapi beriman. Intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Jika kamu sekarang melihat aku, ana aqalla, aku ini lebih sedikit, minka daripada kamu, malan hartaku, wa waladan dan anakku. Kalau kamu sekarang mengatakan aku lebih sedikit hartanya daripada kamu, kamu lebih banyak hartanya daripada aku, anak-anakmu juga sukses semuanya, tidak seperti aku. Ya, kalau kamu sekarang berkata begitu, kata si pemuda, kata si orang yang beriman tadi tapi miskin ini tadi, fasa Rabbi, maka semoga Tuhanku, mudah-mudahan Tuhanku, ayu tiani, bahwa dia akan memberi kepadaku khairan min jannatik, khairan min jannatik, sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu ini. Terus yang terakhir si orang miskin tadi berdoa begini, wa yursila alaiha, dan mudah-mudahan Allah akan mengirimkan petir dari langit, akan mengirimkan ke kebun kamu husbanan, petir dari langit, lalu terbakarlah kebun kamu. Ya, mudah-mudahan Allah mengirimkan kepada kebunmu petir dari langit, husbanam minas sama, petir dari langit, fatusbiha, lalu jadilah kebunmu sa'idan zalaqo, tanah yang gundul, habis terbakar semuanya. Dan itu dikiranya Allah nggak bisa berbuat begitu. Oh gampang Pak, gampang. Penguasa yang sudah berkuasa di Indonesia 32 tahun itu bisa rontok, roboh kok. Apalagi cuma 10 tahun, apalagi cuma 5 tahun. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita jadi orang kaya, jangan menyombongkan diri kita. Jangan menyangka bahwa kekayaan kita jadi kaya itu karena usaha kita. Jangan pernah bersangka gitu. Kita menjadi kaya karena Allah yang membuat kita jadi kaya. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika kita jadi orang kaya. Infakkan sebagian kekayaan kepada orang-orang yang memerlukan. Nanti Allah akan mengganjar upah dengan upah yang lebih baik daripada seluruh harta yang kamu miliki. Tapi kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah, Allah bisa turunkan azab dari langit dalam sekejap, semua hartamu akan habis. Allah bisa berbuat seperti itu. Maka dari itu saudara sekalian, ini pelajaran buat saya dan antum semuanya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Kalau kita sudah mau beriman, mau kita ini jadi orang miskin karena Allah menghendaki begitu, atau kita jadi orang kaya karena Allah menghendaki seperti itu juga, dua-duanya, baik yang kaya maupun yang miskin, selagi keduanya beriman kepada Allah, maka mereka akan hidup tentram, aman, tentram dan damai di dunia ini sampai di alam kubur, bahkan sampai di alam akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.